lompat. Selanjutnya kita bahas but. But ini dalam bahasa Indonesia, tapi but ini menyambungkan dua klausa dalam satu kalimat, tapi klausanya ini punya makna yang berbanding terbalik atau kontras. Contohnya nih, yang pertama, but-nya di tengah, konektornya, dan main clause atau dependent clause yang kedua. Ini, it was going to be nice having nothing to do but enjoy their little family for the next 2 weeks. Jadi, menyenangkan untuk tidak ngapa-ngapain, tapi bisa menikmati waktu dengan keluarga kecil mereka untuk 2 minggu ke depan. Jadi, nggak ngapa-ngapain ini berbanding terbalik dengan menikmati waktu bersama keluarga kecil mereka. Dalam contoh kedua ini juga, his tone suggested impatient, but his expression gave no clue as to why. Ini connectors-nya, ini clause pertama, dan ini clause kedua. Clause yang pertama ini berbanding terbalik dengan si klausa kedua. Yang ketiga, or, atau or ini menunjukkan option atau pilihan dalam kalimat. Jadi, klausa itu merupakan pilihan. Contohnya nih, you're supposed to eat with a spoon or a fork. Ini kan atau sebagai konektornya. Pilihannya apa, Kak? Pilihannya itu antara spoon atau fork. Jadi, kamu harusnya makan dengan sendok atau garpu. Yang keempat, so. So ini coordinate connectors yang menjembatani dua klausa yang hubungannya itu sebab akibat. Nah, contohnya nih, ini jadi yang pendek. I know you must be tired, so I will let you rest. Connectorsnya di tengah. Klausa pertamanya, aku tahu kamu lelah, jadi aku akan membiarkanmu beristirahat. Karena dia lelah, jadinya diizinkan beristirahat. Ini sebabnya dan ini akibatnya. Yang terakhir, yet. Yet ini artinya tapi juga. Tapi yet ini berbeda dengan but. Kalau but itu untuk menjembatani dua klausa yang kontras banget, kalau yet ini digunakan untuk menjembatani dua klausa yang berbeda tapi nggak sekontras but. Ini yang contoh yang pertama. He's 72, yet he still swims, runs, and plays football regularly. Nah, umurnya sudah 72 tahun, tapi dia masih berenang, lari, dan bermain football. Ini mengindikasikan tua, dan ini mengindikasikan masih aktif. Keduanya berbeda, tapi masih saling berhubungan. Yang ini juga, Johnny is hungry, yet he is not going to eat. Hungry ini, laparnya berhubungan dengan makan. Dia lapar, tapi dia nggak mau makan. Kalau disimpulkan, coordinate connectors itu tadi isinya ada and, but, or, so, yet. Nah, penulisannya, klausa pertama, lalu ada coordinate connector-nya, lalu ada klausa kedua. Diikuti titik karena dia merupakan kalimat afirmatif atau kalimat pernyataan positif. Nah, ini contoh soal yang pertama. Diambil dari The Paper and Computer TOEFL Test. Soalnya berbunyi, a power failure occurred
bla bla bla, the lamps went out. Kalau yang pertama ini, si mesin powernya ini gagal atau tidak berfungsi, titik-titik, lampunya mati. Apakah bisa then? Then ini dengan later artinya sama, artinya kemudian. Sedangkan next artinya selanjutnya. Dan so artinya jadi. Jawaban yang paling tepat, so, karena jadi di kalimat itu, suatu kalimat yang baik dalam linguistik itu syaratnya ada dua. Yang pertama, grammatically correct, artinya dia tuh secara gramatikal benar. Misalnya kalimat positif, dia harus pertamanya ada subjek, terus ada verb, terus ada objek, dilanjutkan dengan komplement. Dan syarat yang kedua itu dia harus masuk akal. Misalnya nih, saya makan nasi goreng, itu kan masuk akal. Tapi misalnya dibalik jadi nasi goreng makan saya, itu tidak masuk akal, jadinya nggak bisa dianggap kalimat yang baik. Secara gramatikal dia benar, tapi tidak masuk akal. Nah, misalnya nih, so-nya kita masukkan ke jawaban ini. A power failure occurred. Mesinnya mati. Jadi, lampunya mati. Kalau kalian perhatikan baik-baik, klausa yang pertama dan klausa yang kedua ini punya hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Mesinnya mati. Lalu apa akibatnya? Lampunya ikut mati. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah so. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, aku lanjut aja ya. Ini latihan soal lagi. Kalau ini, kita disuruh menentukan apakah kalimat ini tuh benar atau salah, correct atau incorrect. Yang pertama, the phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Kalau soal kayak gini, kita harus cek dulu, apakah dia secara gramatikal benar. Kita cek konektornya, kita cari konektornya. Konektornya ada nih, so. Selanjutnya kita analisis masing-masing klausanya. Klausa yang pertama, kita cari subjek dan verbnya. Subjeknya apa? Di sini subjeknya the phone. Verbnya apa? Verbnya rang. Bentuk pasif dari ring. Di klausa kedua, subjeknya receptionist dan verbnya auxiliary verb dalam bentuk was. Udah nih, udah nggak ada masalah. Kita udah ketemu konektornya, udah ketemu klausa pertama subjek dan verbnya, klausa kedua subjek dan verbnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau kalimat nomor 7 ini benar. Apa? Selanjutnya, the missing wallet was found, but the cash and the credit cards had been removed. Ini juga seperti tadi, kita cari konektornya dulu biar bisa memisahkan klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Konektornya apa di sini? Konektornya but. Klausa yang pertamanya ini dan klausa yang keduanya ini. Kita cari subjeknya. Ada yang tahu nggak subjeknya apa? Subjeknya ya the missing wallet. Kenapa nggak missing aja Kak? Soalnya missing di sini itu sebagai adjektif atau kata sifat yang
memodifikasi si walletnya, si dompetnya. Verbnya was. Nah, udah ketemu kan? Sekarang klausa yang kedua. Klausa yang kedua, subjeknya cash and credit cards. Dan verbnya berupa had. Jadi kita nggak nemu masalah ya, udah ketemu semua tiap klausa dan connectors-nya. Jadi kalimat ini benar juga. Yang terakhir, or you can drive your car for another 2,000 miles. You can get it fixed. Dari tadi kita udah belajar rata-rata si connector ini dia bisa di depan, dia bisa di tengah. Tapi kalau untuk or ini, karena dia menyatakan pilihan, dia berada di tengah-tengah dua pilihan, dia harus berada di tengah. Sedangkan ini udah letaknya di depan. Berarti secara letak aja dia udah salah. Terus kalau kita telaah maknanya, atau kamu bisa menyetir mobilmu sejauh 2000 mil lagi, koma, kamu bisa memperbaikinya. Kan nggak masuk akal. Harusnya or ini dipindah di tengah baru masuk akal. Jadi kalimatnya berbunyi, kamu bisa mengendarai mobilmu sejauh 2000 mil lagi, atau kamu bisa memperbaiki mobilmu sekarang. Jadi kalimat yang ini incorrect. Selanjutnya, skill 7. How to use adverb of time and cause connectors correctly. Adverb of time dalam bahasa Indonesia itu kata keterangan waktu, dan cause connectors dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung sebab akibat. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada dua bentuk kalimat yang menggunakan connector. Yang pertama, I will sign the check before you leave. Jadi, connectornya ini berada di tengah. Yang kedua, before you leave, I will sign the check. Konektornya dipindah ke depan. Bedanya apa? Bedanya, kalau konektornya di depan, setelah klausa yang pertama harus ada koma, wajib. Kalau konektornya di tengah, nggak perlu dikasih koma. Kalau mau dikasih koma di sini boleh, nggak pun nggak salah. Tapi kalau bentuknya konektor di depan, wajib ngasih koma. Nah, ini adverb of time dan cause connector menurut bukunya Longman. Ada apa aja sih di adverb of time? Yang pertama ada after. After di sini artinya setelah. Terus ada as. As ini artinya selagi. As long as, selama. As soon as, segera. Before, sebelum. By the time, menjelang. Once, sekali. Since, sejak. Until, sampai. When, ketika. Whenever, kapanpun. Dan while artinya sementara. Nah, Kak, kapan sih since itu dalam bahasa? Jadi dalam bahasa itu, kata itu artinya bisa lebih dari satu. Namanya polysemous. Misalnya nih, since. Since ini, kalau dalam adverb of time, dia artinya sejak. Tapi kalau dalam ini, cause connector, since itu artinya karena. Begitu juga dengan when. Kalau dalam kata kerja, dalam kalimat pertanyaan, when ini artinya kapan. Tapi kalau dalam adverb of time, yaitu artinya ketika. Kak, kapan sih kita tahu kalau dia ini artinya yang A atau yang B? Ya, kita harus baca seluruh kalimatnya, kita harus mengerti konteksnya dari ide di kalimat itu sendiri. Nah, ini salah satu contohnya menggunakan because.
Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, ada dua bentuk. Ada yang konektornya di depan, dan ada yang konektornya di tengah. Ini contoh-contoh penggunaan adverb of time. Nah, yang pertama, hopefully he would be in a better mood after they got back home. Di konektornya after, adverb of time-nya after. Selanjutnya, the Eurozone economy comes crashing down since the pandemic started. Adverb of time-nya since. Nah, di sini dia since ini berarti sejak. Kalau kita telah makna kalimatnya, kondisi ekonomi di zona Eropa menurun. Titik-titik, pandemi dimulai. Kalau kita, since-nya kita artikan sebagai karena, nanti bunyinya jadi kondisi ekonomi di zona Eropa menurun karena pandemi dimulai. Kurang tepat, yang lebih tepat itu, kondisi ekonomi di zona Eropa menurun sejak pandemi dimulai. Selanjutnya as di sini artinya selagi. Selagi, as the rain drops, they drink hot chocolate. Selagi hujan turun, mereka meminum coklat panas. Selanjutnya, the four of us gathered in the long living room as soon as greetings were exchanged. Ini ya, adverb of time. Ini ada juga penggunaan whenever, when, dan while. Selanjutnya ada penggunaan as long as, by the time, once, until. Selanjutnya penggunaan cause connector. Cause connectornya di sini ada contoh penggunaan as, since. Nah, since di sini itu digunakan, diartikan sebagai karena. Kalau kita baca kalimatnya, since the restaurant is located at a beach resort, it is a good choice for hungry people who have just finished exploring the beach. Nah, artinya, karena restoran itu terletak di resort pantai, ini adalah tempat yang cocok untuk orang-orang yang baru selesai jalan-jalan di pantai. Nah, selanjutnya ada in as much as. In as much as ini artinya karena, tapi dia jarang digunakan. Kalian apa sudah pernah baca in as much as ini sebelumnya? Jadi di kalimat ini tuh, dia berarti karena. Di klausa pertama, he was a very unusual musician, as much as he was totally deaf. Jadi dia adalah musisi yang tidak biasa karena dia tuli total. Selanjutnya penggunaan cause connectors dengan because. Because kayaknya kita udah sering banget ketemu ya. Selanjutnya juga ada now that. Ini juga cause connectors yang artinya because. Selanjutnya ada contoh soal dari the paper and computer TOEFL test juga. Soalnya tuh blank 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 was late, I missed the appointment. Nah, kata pertama ini was dan dia bentuknya kalimat pernyataan. Yang kurang apa? Dia kurang subjek, soalnya udah ada verb, jadi yang tidak ada di sini subjek. Jadi pilihan kita harus yang ada subjeknya. Jadi kita bisa eliminasi because. I bisa, cuman dia kurang tepat. Kenapa? Karena kalimatnya jadi rancu.
I was late, I missed the appointment. Kalimatnya jadi kurang luas. Selanjutnya, the train. The train was late, I missed the appointment. Benar, cuma karena dia ada koma di sini, idealnya harus ada connectors di depan si subjeknya. Jadi yang paling tepat D, since he. Kalau kita baca ulang di sini, karena dia telat, saya ketinggalan pertemuannya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau waktunya lebih, kita bahas lagi latihan soal yang lain. Selanjutnya, skill 8, how to use other adverbs correctly. Jadi adverb tuh nggak cuma adverb of time ya, kalau dalam bahasa Inggris ada banyak. Apa aja? Yang pertama, condition. Yang kedua, contrast. Yang ketiga, manner. Yang keempat, place. Condition itu kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu kalimat untuk terjadi sesuatu. Yang kedua, contrast. Contrast ini dua hal yang berbanding terbalik. Selanjutnya, manner atau perilaku. Dan yang terakhir, place atau tempat. Di condition ini ada if, ada in case, ada provided, providing, unless, and whether. If dan whether ini artinya hampir sama. Bisa berarti jika atau bisa berarti apakah. Yang membedakan apakah kalau if ini tidak diikuti or not, sedangkan kalau whether ini wajib diikuti or not. Selanjutnya yang kontras. Ada although, even though, while, and whereas. Selanjutnya ada manner, ada as dan in that. Dan adverb of place ada where sama wherever. Nah, ini ada note-nya. Jadi, khusus untuk adverb of contrast, while, and whereas, itu wajib menggunakan koma. Kalau tadi kan misalnya konektornya di depan, itu wajib menggunakan koma. Tapi kalau konektornya di tengah, dia nggak wajib menggunakan koma. Tapi khusus untuk while dan whereas, sekalipun dia di tengah, wajib harus ada koma. Seperti kalimat ini contohnya. The Smith family arrived at 2, ini baru konektor dan dilanjut klausa kedua. Ini contoh kalimatnya dengan adverb connector of condition. Ini menggunakan if, dan ini yang menggunakan whether. Yang menggunakan whether ada or not-nya. Dan yang ini menggunakan unless, ini yang menggunakan provided. Provided ini jarang kalian temu di buku-buku. Dia salah satu termasuk yang jarang dipakai. Provided ini artinya kalau. Di kalimat ini bisa kita baca, you can play the game provided that you follow the rules. Kamu boleh main game kalau kamu mengikuti aturannya. In case ini artinya jika, kalau unless artinya kecuali. Selanjutnya ada connectors of contrast, ada whereas. Whereas ini artinya sedangkan, however ini artinya bagaimanapun, dan yet tadi artinya tapi, despite artinya walaupun, even so walaupun begitu, but tapi, dan although walaupun. Dan ini contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Selanjutnya, contoh adverb connectors of manner. Tadi ada as dan
in that. Selanjutnya, adverb connectors of place. Kata keterangan yang menunjukkan tempat. Ada wherever sama where. Wherever artinya dimanapun dan where artinya di mana. Ini contoh soalnya. Blah blah blah. The dolphin lives in the sea. It is not a fish. It's a mammal. Jawabannya kira-kira yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Alto. Apa? B. Iya, benar. Jawabannya Yes. yang benar B. B. Kenapa bukan yang A? Karena tadi kan whether harus diikuti dengan or not, tapi di kalimat ini kan nggak ada or not. Kalau diisi dengan after, nanti jadi aneh. Setelah lumba-lumba hidup di laut, dia bukan ikan, berarti sebelum hidup di laut, dia hidup di mana nih? Selanjutnya, hockey players wears a lot of protective clothing, bla bla bla, they don't get hurt. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang D. Because. Kurang tepat ya. Jawaban yang benar itu A. A. Soalnya pemain hoki itu menggunakan banyak baju pelindung, titik-titik, mereka tidak terluka. Kalau yang pertama ini artinya agar atau supaya. After artinya setelah, because karena, to, walaupun. Jadi yang paling tepat adalah supaya. Pemain hoki menggunakan banyak baju pelindung supaya mereka tidak terluka. Kita skip dulu. Lanjut ke skill 9. Di skill 9 ini kita belajar noun clause connector correctly. Jadi noun clause seperti aku tadi udah jelaskan, clause itu terdiri harus ada subject plus verb. Kalau dia ada kata sifatnya seperti noun clause, adjective clause, itu biasanya dia bersifat dependent clause atau cuman sebagai lengkap. Dia butuh independent clause untuk bikin maknanya dia itu lebih utuh. Nah, noun clause itu apa sih, Kak? Noun clause itu klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek, objek, dan komplement dalam kalimat. Nah, ini contohnya. Kata yang pertama ini hanya menggunakan noun. Noun-nya apa? Noun-nya adalah my key. Aku lupa kunciku. Yang kedua, my key-nya diganti pronoun atau pronomina, kata ganti, jadi it. Kenapa it? Karena key-nya cuma satu. Karena benar. Selanjutnya, diubah lagi jadi bentuk yang lebih kompleks atau noun clause. It-nya berubah jadi where I put my key. Yang pertama, aku lupa kunciku. Yang kedua, aku lupa itu. Yang ketiga, aku lupa di mana aku menaruh kunciku. Nah, ini nih kita udah lihat contoh pertama dari noun clause. Karena dia klausa, walaupun dia bersifat sebagai noun, dia tetap harus ada subjek sama verb-nya. Kapan sih, Kak, kita tahu kalau noun clause itu bersifat sebagai subjek, objek, atau komplement? Patokannya adalah yang pertama, kata kerja. Kata kerja pokok dari independent clause-nya. Nah, kalau dia noun clause-nya berada di setelah kata kerja, maka dia jadi objek. Tapi kalau dia
noun clause-nya berada di depan kata kerja, dia jadi subjek. Tapi kalau dia di noun clause-nya setelah objek, maka dia jadi complement atau pelengkap dalam kalimat. Kenapa? Lupa di-mute, Kak. Maaf. Ya. Selanjutnya, rumus noun clause. Noun clause itu pertama ada if, whether, that, atau question word. Question word ini 5W plus 1H. Pilih salah satu aja ya. Terus selanjutnya ada subject, selanjutnya ada verb. Yang wajib ini 3 ya. Pelengkap setelahnya itu opsional. Nah, noun clause connector-nya ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, sama that. Nah, dalam contoh yang pertama, noun connector-nya berada di tengah, dan connector-nya berupa what. Jadi, karena noun clause ini diawali noun connector, maka selanjutnya ini bisa dipastikan anggota gabungan dari noun clause-nya. Dan kita lihat kata kerja utamanya apa? Kata kerja utamanya si know ini. Karena dia setelah kata kerja, maka noun clause di sini bersifat sebagai objek. Nah, yang kedua, noun connector-nya di depan what, terus diikuti subject sama verb yang membentuk noun clause. Nah, ini main clause-nya atau klausa utamanya. Karena dia verb-nya ini was, dan noun clause-nya ada di depan verb, maka noun clause di sini berfungsi sebagai subjek. Nah, tadi kan dari rumusan kita tahu kalau noun clause itu bisa diawali what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, sama that. Tapi khusus untuk that ini biasanya cuman kata kerja mental yang diikuti that. Nah, kata kerja mental itu apa aja? Ada assume, believe, discover, dream, guess, hear, hope, know, learn, notice, predict, prove, realize, suppose, suspect, and think. Tapi kalian nggak perlu ngapalin ini sih kalau untuk structure, karena biasanya lebih fokus ke awalannya. Lebih fokus ke noun clause-nya sendiri kan. Ini tuh cuman ada di depan that. Nah, ini contoh-contoh lainnya, noun clause sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai komplement. Ini komplement ya, typo, bukan komplement. Nah, selanjutnya contoh noun clause dengan question word. Question word tadi 5W plus 1H. Nah, di contoh pertama ini, noun clause-nya berada di depan sebagai subjek. Contoh yang kedua, noun clause-nya berada di belakang setelah subjek. Setelah kata objek, setelah objek, dia berfungsi sebagai komplement. Yang ini juga dia berfungsi sebagai komplement. Contoh keempat juga dia berfungsi sebagai komplement. Yang terakhir juga komplement. Nah, ini ada contoh noun clause dengan if atau whether berupa dialog. A. Where does Andy live? B. I wonder if he lives in West Jakarta. Di sini dia jadi objek. Selanjutnya, does Andy live on Banana Street? I don't know if he lives on Pisang Street or not. I don't know whether or not he lives on Banana Street.
Seperti tadi sudah dijelaskan, kalau if itu nggak diikuti or not, tapi kalau whether wajib diikuti or not. Or not-nya ini bisa kalian taruh setelah whether, atau bisa kalian taruh di belakang pun nggak apa-apa. Selanjutnya, noun clause dengan that. Khusus noun clause dengan that-nya itu bisa direduksi. Direduksi itu maksudnya dihilangkan. Misalnya ini nih, dia dihilangkan. Kalimatnya masih tetap masuk akal. Many people had proved the method was ineffective. Banyak orang telah membuktikan metode itu tidak efektif. Jadi misalnya kita tambah that nih kita baca. Jadi banyak orang sudah membuktikan bahwa metode itu tidak efektif. Dan itu contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, latihan soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? B. Yang B, Kak. B. Jawabannya A. Ya, salah. Kenapa A? Soalnya dalam kalimat ini ada dua verb. Verb yang pertama was dan verb yang kedua caused. Dalam satu kalimat boleh ada dua kata kerja, tapi juga harus ada aturannya. Kata kerja ini dua kata kerja itu boleh saling berdampingan atau dia harus punya subjek masing-masing. Nah, yang pertama ini, was ini nggak punya subjek, jadi kita cari pilihan yang ada subjeknya. Yang C jelas salah karena dia nggak ada subjeknya. Yang D juga salah karena dia juga nggak punya subjek. Berarti pilihan kita tinggal yang A sama yang B. Kenapa the driver salah? Kalau kita artikan ke sini, dia bisa. Cuman hasilnya nanti artinya juga masih agak rancu. Pengemudi itu telat menyebabkan banyak masalah. Kita bandingkan dengan yang kedua. Bahwa pengemudi itu telat menyebabkan banyak masalah. A ini lebih tepat. Karena kalau ada dua kalimat, ada dua klausa, dan masing-masing klausa itu punya subjek dan verbnya sendiri, harus ada kata penghubung atau konektornya. Dan di sini konektornya adalah that. Sedangkan kalau the driver, dia kurang konektor. Makanya jawabannya belum tepat. Skill selanjutnya, noun clause. Penggunaan noun clause sebagai subjek. Noun clause sebagai subjek itu bisa diawali who, whoever, what, whatever, which, and whichever. Kita langsung ke contohnya aja ya. Contoh yang pertama, noun clause sebagai subjek kalimat. What he sings is very beautiful. Di sini, noun clause-nya di depan verb. Jadi, karena dia di depan verb, dia berfungsi sebagai subjek. Ini contoh-contoh selanjutnya. Baca cepet-cepet loh, Kak. Oke. Misalnya nih, contoh selanjutnya. Verbnya apa, Kak? Verbnya will. Will ini bukan kata kerja sungguhan, dia itu kata kerja bantu. Nah, kalimat ini, whoever studies well and can manage his time will get success. Siapapun yang belajar dengan baik dan bisa
mengatur waktunya akan sukses. Jadi sebenarnya kalimat panjang ini tuh merupakan subjek yang kalau mau dipersingkat bisa kita ganti dengan kata they. Mereka yang belajar dengan baik dan bisa mengatur waktunya akan sukses. Selanjutnya, whether he will visit them or not is not my problem. Apakah kamu mau mengunjungi mereka atau tidak? Verbnya adalah is ini, bukan masalahku. Selanjutnya, whether you want it or not is not important for me. Apakah kamu mau atau tidak? Verbnya tadi ini juga is, tidak penting untukku. Selanjutnya, what the president said is not true and will. Apa yang presiden katakan, ini subjeknya, ini verbnya, tidak benar dan nyata. Ini latihan soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? B, Kak. Apa? B. Ya, Antara B sama C. Antara B sama C. B aja wis. B. Nawar ya. B. B. Antara B sama C. Antara B sama C. B aja, nggak usah antara. Jawabannya C. Saya cek Itu aja. kan. Kayak soal yang sebelumnya tadi. Kayak soal yang ini. Kan ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Nah, jadi dibutuhkan kata penghubung yang menghubungkan si noun clause-nya dengan si independent clause-nya. The story ini kurang tepat karena dia nggak punya kata penghubung. Dia cuma terdiri dari determiner sama noun. Jadi jawaban yang paling tepat itu what. Kalau kita baca jadi what was on television make me angry. Apa yang ada di televisi itu membuat aku marah. Selanjutnya, how to use adjective clause dengan benar. Adjective clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Ini ada dua contoh. Yang pertama ini, the angry tiger snarled at me. Harimau yang marah itu mengaum padaku. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat itu biasanya memodifikasi kata benda, dan di sini kata bendanya adalah harimau atau si tiger ini, dan kata sifatnya adalah angry. Nah, kalau seperti ini, dia isinya cuma adjektif sama noun. Ini disebut noun phrase. Dengan noun ini sebagai kepalanya dan adjektif ini sebagai ekornya. Contoh selanjutnya, the tiger that was angry snarled at me. Sebenarnya artinya sama, cuma secara penulisan dia jadi lebih panjang. Artinya harimau yang marah, yang sedang marah itu mengaum ke arahku. Nah, the angry tiger ini dimodifikasi jadi the tiger that was angry. Bedanya apa? Bedanya kalau ini cuma terdiri dari noun dan adjektif, tapi kalau ini dia itu adjektifnya berupa klausa. Jadi ada verbnya juga. Nah, ini juga ada contoh selanjutnya. The woman is filling the glass that she put on the table.
subjeknya si the woman, verbnya is, objeknya ini filling the glass. Nah, ini adjective clause-nya yang di italic. Adjective clause-nya ini memodifikasi kata benda yang mana? Gelas ini. Jadi kalau diartikan, perempuan itu sedang mengisi gelas yang dia taruh di atas meja. Apanya yang dia taruh di atas meja? Gelasnya tadi. Ini juga sama aja, cuman dibalik. Ini kan adjective clause-nya di belakang sebagai komplement. Kalau ini adjective clause-nya berada di depan, memodifikasi si subjeknya. Di contoh yang kedua, subjeknya jadi the glass. Kalau yang pertama kan subjeknya the woman. Kalau yang ini subjeknya the glass that she put on the table, yang dia taruh di atas meja. Kata kerjanya contains, objeknya milk. Gelas yang dia taruh di atas meja berisi susu. Selanjutnya ini rumus dari adjective clause. Rumus yang pertama itu terdiri dari relative pronoun ditambah subjek ditambah verb. Tapi subjeknya ini kalau di adjective clause bisa jadi opsional kayak tadi. Nah, ini the tiger that was angry, kan setelah connector that ini nggak ada lagi subjek, langsung to verb. Tapi ada juga yang setelah relative pronoun ini diikuti subjek lalu verb. Yang kedua, relative adverb, lalu diikuti subjek dan verb. Relative adverb itu apa aja, Kak? Relative adverb itu kata kerja pengganti adverb. Ada 3, ada where, when, dan why. Where itu menunjukkan tempat, when itu menunjukkan waktu, dan why itu menunjukkan reason. Nah, jadi where, when, and why itu menunjukkan untuk kalimat yang lebih tidak formal. Kalau untuk yang lebih formal, kita menggunakan which. Contohnya nih, 2 kalimat ini tuh sebenarnya artinya sama. Kalimat yang ini yang lebih formal, that's the restaurant in which we met for the first time. Itu adalah restoran di mana kita bertemu untuk pertama kali. Yang kedua, itu adalah restoran. Nah, kalau di sini pakai which, in which, kalau di sini pakai where. Dia lebih tidak formal daripada yang pakai which. Selanjutnya, that picture was taken in the park at which I used to play. Kalau ini, foto itu diambil di taman di mana aku biasa bermain. Di sini kita pakai where dan di sini kita pakai at which. Selanjutnya, when ini diganti dengan on which. Sedangkan di sini when-nya diganti dengan in which. Selanjutnya relative pronoun in English. Relative pronoun itu ada who, whom, which, why, when, where, whose, that. Kalau who itu mengacu kepada orang sebagai subjek. Contohnya ini, the musician who wrote this song is French. Orang musisi yang menulis lagu ini adalah orang Prancis. Ini noun clause ini memodifikasi si musisi. Selanjutnya, whom yang merujuk kepada orang tapi sebagai subjek.
Nah, selanjutnya whom, dan ini tadi contohnya, I know the boy whom sits next to you. Saya tahu anak laki-laki yang duduk di sebelah kamu. Jadi, adjective clause-nya ini memodifikasi noun yang berfungsi sebagai objek. Selanjutnya, which yang merujuk kepada hewan dan objek, why yang menuju ke alasan, when yang merujuk ke waktu, where yang merujuk ke tempat, whose yang merujuk ke kepemilikan, dan that yang merujuk ke bisa orang, bisa hewan, dan bisa juga benda-benda lainnya. Ini latihan soalnya. Kira-kira jawabannya apa? T. Ya, benar jawabannya D. Udah tahu kan kenapa jawabannya D? Ya. The gift. Ini adalah kata benda. Tapi kata benda itu biasanya sebagai subjek di depan dan harus diikuti verb. Tapi verbnya itu setelah titik-titik ini. Verbnya kan di sini. Jadi harus diikuti sesuatu yang memodifikasi si noun-nya ini. Jadi jawabannya which we. Selanjutnya, how to use adjective clause and subject correctly. Adjective clause sebagai subjek ada who for people, which for things, and that for people or things. That ini bisa digunakan untuk orang, bisa juga untuk benda-benda. Jadi dia lebih luas penggunaannya. Contoh yang pertama, she needs a secretary who typeface. Dia butuh seorang sekretaris yang mengetik dengan cepat. Jadi di sini adjective clause-nya ini memodifikasi objek. Objeknya ya si secretary tadi. Di contoh kedua, noun clause-nya dibalik jadi di depan. Dia memodifikasi subjek. Di mana subjek kalimatnya jadi a secretary who typeface is unvaluable. Ini contoh soalnya. Ada yang tahu jawabannya? B. Jawabannya B. Karena dia ini kalimat kompleks, jadi nggak bisa cuma notebook aja. Buku yang di atas meja punya 4 seksi. Buku di atas meja punya 4 section. Kalau kita pakai yang B, ada which-nya, jadi buku yang ada di atas meja punya 4 seksi. Jadi kalimatnya lebih lengkap. Ada pertanyaan? Halo, Kak Engin. Iya. Kamu mau tanya? Ini Arma, Kak. Kenapa? Ini Arma. Iya. Gimana? Ambil alih ini, Sinta. Oke. Ini Kak Engin udah selesai ya ininya? Iya, udah selesai. Oke. Sebelum lanjut ke kuis,
Barangkali ada teman-teman yang pengen nanya nih. Kebetulan ini Kak Enggin ini dari program Sarjana Magister Sastra Inggris. Jadi teman-teman mungkin belum pernah dengar ya istilah Sarjana Magister ini. Apalagi Sastra Inggris tuh belajarnya seperti apa, di dalamnya belajar apa aja tuh pasti teman-teman belum tahu kan. Mungkin sebelum kita lanjut ke kuis, Kak Enggin ini boleh sharing-sharing deh tentang ini Kak, tentang Sarjana Magister yang sedang Kakak jalan ini Kak. Iya, jadi Sarjana Magister ini tuh kalau kita manggilnya disingkat jadi SARMA, itu program beasiswa dari kampusku, yaitu Universitas Gunadarma. Jadi kita diseleksi, nah kita yang masuk seleksi ini akan menjalani 5 tahun, kuliah kita 5 tahun, tapi kita lulus sebagai magister, sebagai master. Jadi kayak gampangannya tuh kayak kelas Axel. S1-nya 3,5 tahun, S2-nya 1,5 tahun. Dan ini yang ada cuman di kampusku sih. Di kampus lain belum ada. Terus apa ada perbedaan Kak belajar di sarjana yang urutan itu dari sarjana yang 4 tahun dan suara kamu kecil banget, Arma. Oh, serius. Ini karena pakai earphone kali ya. Bentar ya, Kak. Kalau gini gimana, Kak? Kalau gini udah. Keras, Kak? Keras kok. Pakai jaket, pakai kaos doang, Sebelumnya aku kasih kesempatan deh buat teman-teman barangkali ada yang nanya tentang hal-hal yang sifatnya random juga boleh atau yang terkait materi juga boleh kok. Ada nggak teman-teman nih? Langsung ini beneran nih nggak ada yang mau tanya nih, gila sih. Padahal jarang-jarang loh. Ini ya udah aku lanjut dulu deh Kak. Ada nggak sih Kak perbedaan yang apa ya, yang jelas banget gitu Kak dari program Sarmak ini sama program misalkan dari sarjana kemudian baru lanjut magister, nggak kayak langsungan Sarmak gitu Kak? Suara aku kedengeran nggak? Soalnya di sini hujan. Masih kedengeran Kak, jelas. Bedanya kalau kamu ikut biasa, jalur biasa, setelah S1 kamu lanjut S2, itu dari S1 ke S2 itu kamu harus tes lagi. Tapi kalau untuk anak-anak program Sarmak itu, kalian cuma tes sekali. Tesnya ini kita pakai IPK, terus kita tes TPA, dilanjut sama TOEFL. Kalau TOEFL-nya 450 ke atas, bisa lolos. Tapi kalau TOEFL-nya di bawah 450, nggak lolos. Untuk IPK juga 10% teratas yang disaring. Ini Kak, tentang sastra Inggris Kak. Iya. Bahasa Inggris sendiri itu awalnya dari apa sih Kak? Maksudnya dari mana gitu loh Kak? Kenapa bisa ada bahasa Inggris kemudian ada jurusan sastra Inggris? Sampai ada jurusan sastra Inggris. Gimana? Bahasa Inggris kan kalau orang-orang tuh bilangnya kan pasti kan dari Inggris gitu kan Kak? Iya. Iya. Itu kok bisa sampai apa ya? Kenapa sih orang-orang yang istilahnya non Inggris ya kayak yang di Indonesia gitu, kenapa sih perlu belajar bahasa Inggris gitu loh Kak? Kalau pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Mungkin ada kaitannya dengan kolonialisme ya. Kayak, jadi seperti yang kita tahu, kalau bahasa Inggris itu udah jadi bahasa internasional, bahasa pengantar.
antara satu negara dengan negara lainnya. Kayak bahasa yang paling banyak diketahui orang di dunia ya bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris itu sendiri dari sejarahnya, kalau kita pelajari satu persatu kata-kata dalam bahasa Inggris itu, nggak semuanya berasal dari bahasa Inggris. Malah sebagian besar kata dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin. Kalau kita telisik dari sejarahnya, Inggris itu pertama kali diduduki oleh kaum Briton. Kaum Briton itu datang dari wilayah Eropa Utara. Jadi kaum Briton ini menduduki Inggris, lalu seiring berkembangnya zaman, bangsa-bangsa lain itu ikut menduduki Inggris. Mulai dari Roma, jadi bangsa Inggrisnya terpaksa belajar bahasa Roma, bahasa Italia, terus diduduki Prancis, terpaksa belajar bahasa Prancis, diduduki Jerman, juga harus belajar bahasa Jerman. Dan ada era-era di mana bahasa Latin itu jadi bahasa-bahasa kaum terpelajar di Inggris. Pemerintah itu sempat hanya menggunakan bahasa Prancis. Orang-orang yang bahasa Latin, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris itu dianggap sebagai orang-orang kaum rendahan. Terus bahasa Inggris itu terbagi jadi 3. Old English atau bahasa Inggris yang lama, Middle English, dan bahasa Inggris modern sekarang. Dari mana sih kita tahu kalau ini tuh Old English, Middle English, atau New English? Itu dari karya sastranya. Kalau dari Old English itu, karya sastra yang terkenal itu puisi yang berjudul Beowulf. Puisi ini tuh nggak ada yang tahu siapa penulisnya. Karena pada masa dulu tuh, karya sastra itu sesuatu yang tabu untuk dilakukan oleh kaum bangsawan. Jadi kalau orang yang menciptakan karya sastra itu dianggap aib. Oke, Kak. Keren juga ya, Kak, ininya. Berarti sebelum lanjut ini, tadi kan ada yang tanya di chat. Berarti ini, Kak, dulu orang-orang Eropa tuh beranggapan bahwa orang-orang yang memakai bahasa Inggris itu orang-orang yang nggak beradab, Kak. Sama halnya kayak ketika ketika orang Eropa menjajah ke daerah Asia gitu loh, Kak. Dia kan menganggap diri mereka lebih beradab kan daripada orang-orang Asia gitu kan, Kak, berarti ya? Iya. Kayak contoh yang lebih terkini nih, bahasa kita sehari-hari sekarang. Kayak kalau di Jakarta, yang dianggap paling keren itu anak-anak yang bicara pakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Kayak fenomena Jaksel, tahu kan fenomena Jaksel yang kayak kalau ngomong dikasih which is. Literally. Iya. Iya, Kak. Iya, kalau zaman itu juga yang dianggap keren, yang dianggap lebih sopan dan lebih berkelas adalah orang-orang yang pakai bahasa Latin. Beralih sedikit nih, Kak. Ini ada yang bertanya di chat. Kak, nilai tes TOEFL di kelas 11 kepake nggak sih? Apa cuma tes TOEFL kelas 12 doang yang kepake? Dan berapa sih poin di berbagai sesi? Di sesi listening poinnya berapa dan yang lainnya berapa? Gitu, Kak. Tergantung kampusnya ya. Soalnya tes TOEFL itu macam-macam. Ada tes TOEFL yang skor maksimalnya itu 660. Kalau nggak salah 660 atau 650. Ada tes TOEFL yang skornya itu kisaran 100 sampai 250. Dan untuk kelas 11 kepake nggak di kelas, atau cuma kelas 12 doang yang kepake, itu balik lagi ke kebijakan kampus masing-masing sih. Ada ini nggak sih, Kak, kayak mungkin yang dipakai tes TOEFL yang terakhir gitu nggak sih, Kak? Atau misalkan dia sempat ikut tes TOEFL gitu, terus kayak
tes TOEFL nilainya itu bertahan berapa tahun gitu Kak? Ada nggak Kak kayak gituan? Kayak misalkan 5 tahun atau berapa? Oh, sebenarnya ada batasan waktunya. Mm-mm. Tapi aku lupa deh berapa batasan waktunya. Soalnya bahasa itu kan sesuatu, kemampuan bahasa itu sesuatu yang harus kita pakai tiap hari. Soalnya kalau kita nggak pakai bahasa sebentar aja, itu juga kemampuan kita itu pasti berkurang. Itulah kenapa kalau misalnya kita nggak bisa suatu bahasa, tapi misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita dipindahkan ke Inggris, mau nggak mau lama-lama kita belajar jadi bisa. Tapi misalnya kita pindah lagi ke tempat lain yang tidak bisa berbahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris kita bisa-bisa berkurang juga. Dan ini Kak, buat perincian tentang poin-poin per sesi ini Kak Engin tahu nggak? Belum deh. Tanyanya bagus, cuman aku belum sampai sana. Itu biasanya kan apa ya? Kalau di tes TOEFL kan ada ini Kak, apa namanya, perincian nilai per tiap sesi gitu kan Kak. Mungkin nggak sih Kak kalau tiap soal tuh ada 4 opsi dan beberapa opsinya itu punya bobot jawaban yang apa ya, bobot nilai yang berbeda gitu nggak sih Kak? Kalau misalnya 4, 3, 2, 1 atau gimana, atau hanya benar salah Kak? Mungkin sih kayak kalau di SBM kan, kalau benar di -1 gitu kan. Kalau di TOEFL itu kalau kamu salah, nggak minus. Misalnya nih, kamu nggak ngisi sama sekali, skor paling rendah itu, kalau nggak salah, 200 berapa puluh gitu. Itu kalau kamu nggak ngisi sama sekali. Kalau untuk syarat kelulusan, biasanya untuk S1 itu sekitar 350 sampai 400. Kalau untuk lanjut ke S2 sekitar 450 sampai 500. Mungkin aku bakal tanya teman-teman dulu nih Kak. Kira-kira di sini ada nggak teman-teman yang pengen masuk jurusan sastra Inggris? Ada nggak nih? Nggak ada ini ya. Belum ada Kak. Lengkong. Jadi nih Kak, dulu nih TLC kelas ini yang gabung hampir 80-an itu Kak, yang pertama. Tapi semakin kesini semakin berkurang ini. Ini pasti yang gabung ini harusnya yang niat-niat sih Kak. Yang 20 orang ini. Oh. Padahal kan udah ini kan di share di Instagram, harusnya tahu sih kalau hari ini tuh yang jadi pengajar tuh luar biasa ini Kang Jin ini. Ini ayo dong tanya. Mungkin mereka ada kesibukan masing-masing ya. Untuk kalian yang hari ini nyempatin untuk belajar, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Hasil nggak akan mengkhianati usaha. Bolak-balik yang benar. Ya Kak, setuju Kak. Ini jam berapa sih? 20.40. Boleh deh Kak, kita langsung lanjut ke kuis Kak. Oke. Ya, ini yang mau tadi Kode ya? Kode ya? Ya. Oh ya, silakan. Screen. Sebenarnya kita bisa sambil ngobrol-ngobrol sih Kak, sambil jawabin kuis. Oh ada yang pengen ke sastra Inggris itu ada loh Kak. Nanti ada yang jawab ternyata di chat. Nah, lihat loh. Mana sih? Chat mana chatnya? Pakongan pengen masuk ke sastra Inggris Kak. Nah, jadi ini mic-nya mati. Kain Jin tahu mic-nya mati Kak.
Iya. Iya. Iya itu Kak, si hubungan pengen masuk ke Inggris Kak. Itu termasuk loh. Ya tadi yang udah kita obrolin tadi Arma. Kalau Udah. kalau kamu pengen enggak ya, pasti sebelum kita mulai ini. Kalau Oh iya. pengen bisa satu bahasa, kamu nggak bisa masuk sastra untuk belajar satu bahasa. Kalau kamu mau belajar satu bahasa, kamu harusnya masuk ke tempat kursus bahasa kayak LIA atau English First. Kalau kamu masuk sastra, minimal kamu udah bisa bahasa itu sedikit. Walaupun kamu nggak jago banget, seenggaknya kamu bisa. Soalnya sastra ini, kita nggak cuma belajar bahasa, gimana sih supaya kita bisa bahasa ini, tapi kita belajar ilmu-ilmu yang ada di dalam bahasa ini. Kita juga belajar sastranya, kita belajar budayanya, dan lain-lain. Ini semakin berkurang ya. Terus apa lagi ya Kak? Ini Kak, kata Kakak tuh lebih penting mana antara bahasa Inggris yang pasif atau aktif Kak? Lebih penting mana sih Kak? Menurut aku sih tergantung kamu mau apa. Kalau kamu pelajar, mahasiswa, menurutku yang lebih penting pasifnya, karena kamu harus nulis, kayak bikin laporan, bikin tugas, bikin skripsi. Tapi kalau kamu bukan pelajar, kamu cuman seseorang yang harus bersosialisasi di lingkungan kamu, mungkin bahasa Inggris aktif itu lebih berguna. Cuman masalahnya dalam belajar bahasa itu ada banyak metode pengajaran bahasa di Indonesia. Kita tuh lebih terpaku kepada pengajaran yang menggunakan, yang berfokus ke grammar. Kayak kita belajar di kelas juga, apakah sesi berbicaranya udah banyak? Enggak kan? Pasti kita lebih banyak mengerjakan soal, menerjemahkan teks, dan lain-lain. Kayak jarang banget kita disuruh maju ke depan, menceritakan liburan kita, atau latihan speaking lainnya. Mau tanya lagi Kak, tapi sebentar. Ode silahkan mulai aja kuisnya, ini udah 20.45. Halo Ode. Silahkan mulai kuisnya, kalau udah dirasa perlu aku mau ngobrol sama Kak Engin. Terus Kak, kira-kira apa sih Kak yang bikin kebanyakan anak-anak di Indonesia ini mereka takut buat ngomong bahasa Inggris sih Kak? Kok bisa mereka kena kayak gitu ya Kak? Pada takut salah ngomong. Jadi kayak udah banyak kosakata di pikirannya gitu loh Kak. Tapi ketika mereka mau bicara, misalkan mau ngomong apa, yang keluar cuma a gitu-gitu doang Kak. Maksudnya jadi dikit gitu. Kenapa sih Kak bisa gitu? Gimana cara mengatasinya juga Kak? Percaya diri. Sorry. Itu sih. Kedengarannya klise, tapi emang yang paling penting itu. Soalnya di kelas aku sendiri, padahal kita sesama anak-anak sastra Inggris, tapi jarang banget ngobrol pakai bahasa Inggris. Kayaknya lebih banyak anak-anak yang nongkrong di McD loh yang ngomong pakai bahasa Inggris. Anak-anak di kelas kita tuh malah jarang, malah cuma ngomong bahasa Inggris tuh kalau diminta dosen untuk presentasi.
Kenapa? Karena kita malu dijudge. Kok anak sastra Inggris tapi grammarnya salah, pronunciation-nya salah, so Inggris. Pasti karena takut kayak gitu. Iya sih, itu pasti sih orang-orang sini parah. Padahal kalau nggak tahu nih kata Kak Engine gimana, aku pernah dengar sih Kak pas di mana gitu kan ada dosen yang bilang katanya justru orang luar sana tuh mereka menghargai orang-orang yang pengen belajar bahasa mereka, dan kalau ada kesalahan grammar justru mereka kayak apa ya, biasa aja. Cuma kalau yang bikin salah grammar tuh orang apa ya, orang Inggrisnya asli atau orang yang memang bisa bahasa Inggris, itu baru terkesan apa kayak nggak berpendidikan gitu ya, kayak oh gimana sih Kak? Itu tergantung sih. Kalau kita baca dari tweet-tweet juga banyak kok orang yang dari negara berbahasa Inggris tapi grammarnya kacau, malah lebih kacau dari kita. Soalnya kalau di negara yang berbahasa Inggris itu grammar itu cuman dipakai kalau untuk suasana-suasana yang formal, kayak mereka harus nulis laporan, itu baru grammar itu penting. Sedangkan mereka itu nggak terlalu peduli sama grammarnya sendiri. Iya, peduli sama grammar. Tapi ini juga menyangkut ke rasisme sih, soalnya ada orang-orang yang, misalnya nih, di Inggris, orang Inggris ini lihat ada orang Korea yang lagi ngobrol pakai bahasa Korea. Ada loh orang rasis yang marah lihat orang Korea ngobrol pakai bahasa Korea di Inggris. Mereka tuh berpikir, kalau kalian di Inggris, ya kalian harus ngobrol pakai bahasa Inggris, nggak peduli siapapun lawan bicara kalian. Kalau kalian ngobrol pakai bahasa Korea atau bahasa kalian sendiri, itu kalian dianggap sedang ngomongin mereka, padahal ya enggak. Iya, iya. Oh, orang-orang kayak gitu juga ada ya di sana ya? Iya, itu maksudnya rasisme. Iya, oh, rasisme. Nah, kalau ini Kak, terkait jurusan Kakak nih sastra Inggris, kira-kira outputnya apa aja Kak kalau dari sastra Inggris? Dan aku sempat lihat artikel gitu Kak, nggak tahu ini sumbernya kredibel atau enggak. Justru jurusan sastra Inggris itu dia di peringkat masuk 5 besar lah intinya buat jurusan yang berpeluang tinggi untuk menghasilkan uang banyak gitu Kak. Kira-kira outputnya apa sih Kak? Sastra Inggris kenapa sampai bisa masuk dari daftar itu? Oh ya. Jadi misalnya nih, aku ditanya, kamu kuliah jurusan apa? Sastra Inggris. Pasti orang tua itu pada bilang, oh mau jadi guru bahasa Inggris ya? Padahal kalau mau jadi guru bahasa Inggris, ada jurusan lagi, pendidikan bahasa Inggris. Dan pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris itu benar-benar beda. Walaupun dia sama-sama belajar pakai bahasa Inggris, tapi titik beratnya itu beda. Kalau pendidikan bahasa Inggris, kita tuh lebih berat belajar ke psikologi pendidikannya. Sedangkan kalau sastra Inggris, kita nggak belajar psikologi pendidikan, kita belajar micro teaching, cara mengajar, tapi kita juga belajar budaya, kita juga belajar ilmu bahasa dalam linguistiknya, kita juga belajar sastra, baik itu prosa, novel, lirik lagu, puisi, dan lain-lain. Nah, outputnya apa sih? Dosenku pernah bilang, kalau sastra itu sampai kapanpun nggak akan pernah dihapuskan. Kenapa? Sastra itu bukan jurusan untuk kamu belajar bahasa, tapi sastra itu jurusan yang bikin kamu lulus menjadi mahasiswa yang kritis. Kritis dalam berpikir. Misalnya nih, dalam bahasa Inggris, ada satu teks, kita disuruh untuk mengkritisi teks itu. Apakah susunan kalimatnya tepat? Apakah susunan kalimat ini memberikan arti yang tepat? Dan bagaimana konteks-konteks yang terkait dengan teks ini? Nah, lulusnya jadi apa?
Kamu mau jadi guru dari lulusan sastra Inggris? Bisa. Dulu waktu SMA, guru bahasa Inggrisku juga lulusan sastra. Kamu mau jadi dosen? Bisa. Kamu mau kerja jadi humas? Bisa. Kamu mau jadi penerjemah? Bisa. Baik itu penerjemah tertulis ataupun penerjemah lisan. Nah, yang paling wah di bahasa Inggris ini, di sastra Inggris itu penerjemah lisan. Soalnya kata dosen saya, 2 jamnya itu 15 juta. Salah satu yang paling mahal. Salah satu profesi yang paling mahal di sastra. Tapi resikonya juga berat. Misalnya nih, kamu jadi penerjemahnya Kim Jong Un, kamu salah nerjemahin satu kata juga bisa berabe. Perang Dunia Pertama nih, Iya Kak, Perang Dunia Pertama. ya kan? Perang Dunia Pertama itu meletus gara-gara salah penerjemahan juga. Iya sih Kak, bener juga ya Kak kalau dipikir-pikir. Dan ini Kak, terakhir sebelum kita lanjut, tadi kan udah ada pemenangnya. Siapa tadi ya lupa. Kebanyakan orang tuh Kak, termasuk aku ya, aku tuh berpikiran kalau sastra Inggris tuh bisa jadi suatu batu lompatan gitu loh Kak. Maksudnya ketika aku ngambil S1 sebagai sastra Inggris, dan kemudian di S2 mungkin bakal ngambil ilkom gitu Kak, kira-kira karena pengen kerja di kedutaan misalnya. Kayak gitu bisa nggak Kak? Bisa sih, tapi uniknya dalam sastra ini, dalam ilmu bahasa ini, justru kebanyakan ahli-ahli sastra ini, ahli bahasa kayak Chomsky, dan banyak ahli bahasa lainnya itu justru S1 mereka itu dari ilmu matematika atau ilmu komputer. Oh gitu. Baru Iya, S2-nya bahasa Inggris, sastra iya, Inggris. setelah S2, S3-nya baru mereka ambil linguistik atau ilmu bahasa. Kok gitu sih Kak? Kata dosenku, kita bisa meneliti bahasa-bahasa yang ada di dunia ini menggunakan komputer, menggunakan softwarenya, dan itu harus pakai ilmu matematika dan ilmu komputer juga. Iya, iya. Dan berarti kalau kayak gitu, kalau ada orang yang mengambil sastra Inggris, berarti nggak menutup kemungkinan S2-nya mereka bisa ngambil apapun yang mereka pengen gitu ya Kak? Iya, Iya. terserah kamu. Cuman kecuali kalau kamu punya tujuan tertentu, misalnya nih, kamu mau jadi penerjemah, ya kamu bisa ambil yang sama-sama sastra Inggris penerjemah. Soalnya misalnya nih S1-nya sastra Inggris, S2-nya ini kamu bisa milih jurusan kebudayaan, bisa milih penerjemahan atau linguistik. Oke Kak, mungkin terima kasih banyak ya Kak. Aku bakal tanya ke teman-teman nih kesempatan terakhir. Ada nggak teman-teman di sini yang pengen nanya nih ke Kak Engin nih, mumpung masih ada sedikit waktu yang tersisa, yang tersisa. Silakan teman-teman, aku hitung dari 10 ya sampai 1. Aku ngitungnya dalam hati loh. Udah nggak? Jawab di chat deh kalau ini udah nggak ada. Pada pasif nih parah. Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin kelas pada malam hari ini kita tutup ya. Tapi sebelum ditutup, aku pengen teman-teman karena udah mendapatkan ilmu ya yang sangat berharga dari Kak Engin ini, boleh teman-teman menyalakan mikrofonnya dinyalakan terus bilang makasih sama Kak Engin ini karena udah sharing bareng kita. Silakan teman-teman. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Kak, makasih. Makasih Kak Engin gitu. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nyempetin belajar malam ini. Selamat ya untuk yang peringkat pertama tadi. Ya, tadi yang peringkat pertama itu Beda. Ini ada Jembayat mau nanya, satu lagi deh, mau nanya apa, silakan. silakan. Oh, tadi hak yang pengen sastra Inggris ini peringkat 5 nih.
harus bekerja lebih ekstra ini. Di dalam sastra Inggris nggak belajar bahasa, kata Kak Injin. Silakan Lembayat, boleh nyalakan mic, boleh lewat chat buat last terakhir sebelum kita tutup doa. Ayo Cembayat. Bayat bisa open cam ya? Itu tuh kayak yang tadi aku bilang Alka dulu dong. Gimana Cembayat? Lembayat mana ini mau? Noh, kan misalnya mau lancar berbicara Inggris itu basic apa aja yang harus diperhatikan? Bisa ngomong pertama. Bisa ngomong sih, bener sih. Kosakata. Kalian harus punya banyak kosakata untuk bisa ngomong. Ya kalian harus, misalnya kalian nggak tahu banyak kosakata ya kalian mau ngomong, kalian udah pede pun percuma karena kalian nggak tahu. Kalau cara nambah kosakata gimana sih Kak? Baca. Kamu harus baca. Banyak baca. Itu paling cepat sih. Misalnya nih, gimana cara melatihnya biar jadi seimbang? Kamu baca buku, nanti kalau kamu udah selesai baca buku, kamu presentasikan buku itu ke teman kamu, ke saudara kamu, ke orang tua kamu, ke siapapun yang mau dengerin. Pakai bahasa Inggris juga, biar ilmu kalian yang sudah diambil dari buku itu tuh bisa dipakai. Dan ngobrol sendiri sama cermin itu penting juga ya Kak? Iya, Kak? Penting loh, aku juga karena udah kelamaan di rumah, gara-gara pandemi ini juga speakingnya jadi lemot lagi. Kadang untuk melatih, ya ngobrol sendiri di depan cermin. Iya benar, ngobrol sendiri. Lu coba kas speaking sama Boleh. Ayo, Kalau aku ngomongin nih, apa? Ya, kalau aku lebih sering coba apa ya, nyobain dialog di film-film bahasa Inggris Kak. Itu kayak seru buat ditiru gitu loh Kak. ya kamu niruin dialognya. Siapa? Aku niruin Di film Titanic Kak. Udah nonton Titanic nih. Kalau ada yang nonton Peaky Blinders boleh. Nonton Aku nggak nonton Titanic, Iya sama Kak, sumpah. ngantukin. Nggak suka ya Kak. Ya nggak suka yang cinta-cintaan, sukanya yang horor, kalau nggak yang action. Seru tuh. Oke Kak. Gitu. aku lihat kan TikTok. Kenapa sih TikTok juga kamu? banyak yang pakai bahasa Inggris kok. Iron Man. Udah ding. Udah nih, gak ada yang ini lagi tanya. Makasih ya, Kak. Halo Cembayat. Jamet-jamet kota Tegal tuh, udah kelihatan. Ya Kak, berhubung ini teman-teman udah selesai bertanya dan Kak Engin ini juga udah selesai menyebarkan ilmunya yang bakal bermanfaat buat kita. Mari kita tutup kegiatan belajar di TLC Class dalam edisi TOEFL ini pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai dalam diam. Berdoa tidak pernah usai, tapi kita cukupkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Kak Engin atas ilmunya. Terima kasih Arma, terima kasih adik-adik yang udah hadir. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa di Depok ya Kak. Amin. Sama Diki juga di Depok kan? Kapan-kapan kita main bareng. Serius? Ayo Kak. Ayo, Kak. Sama aku, Kak. Agendakan Kak. Join. Dadah. Kak, Brebesnya mana, Kak? Saya orang Brebes. Jadi bareng. Di barang. Sedih barang. Aku Jatinegara Kak. Di negara tuh mana? Aku Jatim Pak. Alun-alun ke sini, Kak, alun-alun. Apa sih orang-orang kalau bahas yang nggak penting pada muncul? Pasti. Gila. Ini SMA mana, Kak? SMA 1 Brebes. Oh, tetangga, Kak. Kamu SMA berapa? SMA 2. Oh, Brebes. semuanya. Ken. Terus, Masa big ride. Waduh, Nira.
Awar koyon. Jembayat. Iya. Jembayat. Setolan ah. Tolong. Depok udah open game tuh.